Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Dan Yesus menempatmu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus menempatmu di dunia, tempat berlindung yang teguh.
Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taupan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah bagi Jemaat GKI Pasuruan. Ibadah kita pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 akan dilayani oleh Pendeta Untung dengan tema memaknai pengharapan. Mari kita akan mempersiapkan hati dan diri kita masing-masing agar kita bisa beribadah dengan baik, dengan hati yang tulus. Kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu dari PKJ 11, bait 1 dan 2. Semua orang percaya.
ibadah Prapaskah yang kelima ini diyakini oleh kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi dan shalom saudara-saudara. Ibadah Prapaskah yang kelima ini dengan sebuah tema yang berjudul memaknai pengharapan. Sebagai orang yang percaya, sebagai gereja, untuk memaknai pengharapan itu dibangun oleh iman kita. Kalau kita membangun iman kita, maka kita bisa tahu memaknai pengharapan. Kehendak Tuhanlah yang jadi. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengakui segala dosa dan kelemahan kami yang mungkin kami tidak menyadarinya, bahkan juga kami menyadarinya. Oleh karena itu Tuhan, setiap hari kami melakukan dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, mau mengampuni kami, mau membasuh dosa-dosa kami. Terima kasih ya Kristus Tuhan. Amin. Tuhanku, Kau datang ke dunia.
Dengan bangkit, saudara-saudara, kita akan menerima berita anugerah. Berita anugerah terambil di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari jemaat kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus Engkau memberikan kesempatan untuk kami mempergumulkan dan belajar akan firman-Mu. Pimpin kami dengan Roh Kudus Tuhan supaya kami dapat mengalami firman Tuhan ini dan dapat juga melakukannya dengan taat setia dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kami gumulkan. Jauhkan kami dari segala apa yang jahat. Biarlah Kristus sendiri bertahta di dalam seluruh kehidupan kami dari tubuh, jiwa, dan roh kami. Mari Tuhan berfirmanlah, sebab kami percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mendapat hikmat-Mu. Amin. Bacaan Injil terambil di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasih sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya,
Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Maria dan Marta untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Demikianlah bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah saudara dan saya yang berani untuk merawat firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Hosiana. Jemaat Tuhan, masa Prapaskah yang kelima ini dengan sebuah tema memaknai pengharapan. Sebagai orang percaya, tentunya kita dapat memaknai pengharapan dari Tuhan. Setiap orang memiliki apa yang dinamakan suatu pengharapan. Entahkah suatu pengharapan kepada apapun ataupun siapapun. Jemaat Tuhan, demikian juga adanya perasaan hati yang dimiliki oleh Maria dan Marta yang telah mengirim berita kepada Tuhan Yesus bahwa Lazarus, saudara mereka, sedang sakit, dengan perkataan, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Jemaat Tuhan, Maria dan Marta memiliki sebuah pengharapan agar dengan mengirim berita tersebut, Tuhan Yesus cepat menyembuhkan Lazarus sebagai murid yang terhitung termasuk yang dikasihinya. Akan tetapi Tuhan Yesus justru mengabaikan pengharapan Maria dan Marta. Dengan bersikap Tuhan Yesus tetap tinggal 2 hari di tempat ia menginap. Maka akibatnya Lazarus mengalami kematian. Maria dan Marta bukan mendapat solusi pengharapannya, yaitu mujizat kesembuhan Lazarus. Namun yang terjadi adalah kematiannya.
pengharapan kepada Tuhan Yesus telah pupus bagi Maria dan Marta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini marilah kita memetik pelajaran dan didikan yang penting dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada Maria, Marta, kepada murid-muridnya, bahkan kita sebagai gerejanya. Yaitu kadang-kadang Tuhan Yesus membiarkan pengharapan kita tidak terjadi. Kita tidak akan menerima secara cepat jalan keluar atau solusi. Mungkin hidup kita semakin terpuruk. Mungkin hidup kita semakin ruyam dan semakin kelam. Maria dan Marta telah mengalaminya. Suatu pengalaman memiliki pengharapan secara manusiawi, tetapi Tuhan Yesuslah yang memberikan solusi. Jemaat Tuhan, di lain sisi, ada pelajaran yang penting juga yang tidak boleh diabaikan oleh kita. Perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan demikian. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu bertemu dengan Lazarus, supaya kamu dapat belajar percaya. Belajar percaya bahwa Tuhan Yesus sumber kesembuhan, kebangkitan, dan hidup. Dan pada akhirnya Maria, Marta harus belajar, kita pun juga belajar bahwa Yesus itu dapat melakukan segala sesuatu, membangkitkan Lazarus, mujizat tetap terjadi. Lazarus dapat mengalami kebangkitan. Itulah mujizat yang telah diterima dan dialami oleh Maria dan Marta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dari pengalaman Maria dan Marta ini kita juga diajar bahwa kita semua harus terus belajar, terus percaya kepada Tuhan Yesus yang menjadi sumber mujizat yang dapat dan tetap melakukan mujizat kesembuhan, bahkan juga kebangkitan. Hal ini masih terjadi dan bisa terjadi dalam situasi, kondisi apapun, dan bagi siapapun yang mengasihi Tuhan. Jemaat Tuhan, kita beserta seluruh rakyat Indonesia saat ini kita mengalami banyaknya korban wafat atau meninggal karena penderitaan akibat virus corona COVID-19. Meskipun hal ini terjadi, kita masih mengalami mujizat-mujizat pemeliharaan Tuhan. Seperti yang pertama, kita masih diberikan kehidupan dan hidup oleh Kristus untuk beribadah secara online bersama anggota keluarga. Yang kedua, kita masih diberikan kesempatan oleh Kristus untuk menjadi berkat, mengedukasi, menasihati, dan juga memberikan pesan-pesan untuk hidup sehat bagi anggota keluarga dan bahkan sesama kita dalam menghindari virus corona. Jemaat Tuhan, berusahalah untuk terus mengasihi Kristus dengan tidak melupakan ucapan syukur bagi Dia. Mengapa hal ini penting bagi kita sekalian? Karena bagi kita mujizat-mujizat masih kita rasakan dan solusi pasti akan terjadi. Berjuanglah terus, berpengharapanlah terus di dalam Kristus. Roh Kudus kuatkan kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu, Saudara-saudari berada, kami mengajak untuk bangkit berdiri dengan sikap sempurna. Kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli
pada baptisan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, kita mengungkapkan pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersama-sama mengangkat doa untuk pemimpin-pemimpin negara beserta dengan seluruh rakyatnya, termasuk para pemimpin Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Ketua, Wakil Ketua Lembaga, MPR, DPR, DPRD, dan juga para anggotanya, sampai para gubernur, para wali kota, para bupati, para camat, para lurah, para ketua rukun warga, para ketua rukun tetangga yang terhampar di pelosok-pelosok daerah. Ya Tuhan Yesus, berikanlah mereka hikmat, kesehatan, perlindungan dari segala apa yang jahat, khususnya perlindungan dari musibah virus COVID-19. Kami juga bersama-sama mengangkat doa untuk para dokter, para perawat, para tenaga sukarelawan penanganan virus corona. Berikanlah juga mereka kesehatan dan kesabaran dalam melayani para pasien dan juga para penderita virus COVID-19 ini. Engkaulah ya Tuhan Yesus yang memberikan perlindungan, bahkan juga memberikan kesehatan. Ya Tuhan Yesus, kami juga bersama-sama mengangkat doa untuk anggota-anggota jemaat GKI Pasuruan yang sedang sakit. Para usiawan yang mengalami lemah tubuh, Engkau pula lah ya Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan, kekuatan, pengharapan, bahkan juga mujizat. Kami berdoa untuk pendeta dengan anggota-anggotanya, keluarganya, para guru sekolah Elkana dan keluarganya, para pengurus yayasan sekolah Elkana dan keluarganya, para penatua dan anggota keluarganya, para aktivis gereja dan anggota keluarganya, satpam gereja, koster gereja dan keluarganya. Kami memohon berikanlah mereka kesehatan, kami mohon berikanlah mereka sukacita, damai sejahtera, bahkan perlindungan. Jauhkanlah dari apa yang jahat. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keberadaan dan pemeliharaan yang bersumber dari Tuhan bagi keberlangsungan kehidupan dari program-program Majelis GKI Pasuruan dan komisi-komisi yang ada, program-program yayasan dari Sekolah Elkana, program-program dari Papojem Probolinggo. Engkaulah yang mengatur, Engkaulah yang merawat, sehingga segala program ini dapat kembali menjadi sebuah program yang diberkati oleh Tuhan
dan dapat mengalami kebaikan. Tuhanlah yang menjadikan mereka menjadi berkat bagi kehidupan mereka untuk berbagi dan membagi dalam masyarakat di sekitarnya. Demikianlah ya Tuhan Yesus, segala doa kami dan segala permohonan kami panjatkan di dalam satu nama yang indah, yang berkuasa, sumber kekuatan, penghiburan dan pertolongan, yaitu Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Hosiana.